Tentang masalah buku Aqidah Al-Islamiyah, sebenarnya apa yang selama ini ada di pesantren-pesantren itu sudah sangat bagus sekali. Cuma kita harus memahami perbedaan orang dulu dan orang sekarang. Jadi ilmu akidah, kenapa di situ banyak sekali berlogika? Karena munculnya ilmu akidah ini adalah terutama setelah Islam ini semakin rikah Islamiyah, semakin wilayah Islam ini semakin luas, sehingga Islam ini bertemu dengan berbagai pemikiran-pemikiran dari luar Islam, bertemu dengan filsafah-filsafah Yunani, bertemu dengan filsafah-filsafahnya orang-orang Persia ini, sehingga apa? Sehingga memerlukan banyak berlogika. Lah orang-orang dulu, dan ini juga bukan cuma di akidah, di ilmu fikih dan yang lainnya juga sama. Orang-orang dulu itu menulis itu kalimat dari inti Quran dan hadis. Jadi peras-perasan dari Quran hadis itu yang ditulis. Dan ini adalah tugas ulama. Kenapa? Karena kita saat ini banyak yang terjebak. Kita menuntut balik. Artinya bagaimana kalau orang dulu menyuguhkan kita akidah atau fikih itu sudah masakan mateng. Ini hasil dari ijtihad ulama dari Quran dan hadis. Karena itu tugas ulama. Karena Nabi mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang dengan dua perkara itu tidak akan tersesat selamanya. Lan tadillu ba'di abadan. Yaitu kitab Allah, kitabullah wa sunnati dan sunnahku. Dan Allah juga dan Rasulullah juga meninggalkan ulama. Al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah para pewaris para nabi. Artinya Nabi ingin mengatakan, aku tinggalkan kepada kalian para ulama yang akan memahamkan kepada kalian Quran dan hadis. Sehingga apa yang disuguhkan oleh para ulama pada hakikatnya, baik itu dalam ilmu akidah maupun ilmu fikih, itu adalah merupakan inti atau perasan dari apa yang ada di Quran dan hadis. Tapi orang-orang sekarang ini berbalik. Mereka banyak yang ketika disodori sebuah hasil ijtihad ulama, mereka kembali bertanya, ini Qurannya mana, hadisnya mana, kenapa nggak ada Quran, nggak ada hadis di sini? Nah, ini karena metode yang dipakai oleh ulama-ulama dulu adalah sudah melampaui Quran dan hadis, sehingga sekarang kita orang sekarang ini banyak yang justru mundur ingin kembali mengkaji itu. Ini atau bahkan kadang-kadang nggak nyampe ilmunya, nggak ketemu hadisnya, atau nggak menemukan Qurannya, padahal ada dalam Quran dan ada dalam hadis, sehingga kadang-kadang bisa berefek malah menyalahkan para ulama ini. Untuk kitab-kitab akidah yang sangat baik sekali di Indonesia sudah sangat bagus sekali. Untuk akidah dasar bisa pakai kitab Aqidatul Awam itu, kemudian naik sedikit lagi ke Kifayatul Awam, ini Kifayatul Awam ini, kemudian bisa naik lagi ke kitab Ad-Dasuki ala Syarhi Ummil Barahin ini. Itu luar biasa sekali karya para ulama lama yang akidahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk kitab-kitab sekarang yang bagus biasanya adalah yang digunakan di negara-negara Timur Tengah seperti yang kita pakai di Suriah, itu adalah Al-Aqidah Al-Islamiyah, Arkanuha, Ususuha, rukun-rukunnya, pondamen-pondamennya, karya Syekh Abdurrahman Habanakih ini. Itu Pak, beberapa kitab akidah yang berbentuk nasar, artinya berbentuk kalimat biasa. Kalau yang berbentuk syair juga banyak. Selain tadi Aqidatul Awam, ada yang namanya Bad'ul Amali, ada yang lagi naik lagi ke atasnya namanya Jauharatut Tauhid ini. Itu sangat lengkap sekali tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Lah untuk permasalahan-permasalahan kontemporer terkait dengan bagaimana hukum tawasul, bagaimana ziarah kubur, bagaimana mengambil berkah dari Rasulullah, mengambil berkah dari para ulama dan sebagainya. Ini perkhilafan di situ dan jawaban-jawabannya bisa ditemukan di kitab karyanya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, yaitu Mafahim Yajibu Antusohah. Mafahim Yajibu Antusohah karya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki.